Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini aku mau ceritain alur film yang super duper mengharukan banget nih teman-teman. Karena film ini menceritakan tentang perjuangan seorang gadis yang bernama Mija untuk menyelamatkan babi kesayangannya yang bernama Okja. Jadi selamat menonton dan enjoy! Film ini diawali dengan pelantikan direktur baru yang bernama Lucy Mirando di perusahaan Mirando pada tahun 2007 di kota New York. Perusahaan Mirando ini telah didirikan oleh kakeknya Lucy bertahun-tahun yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini ia pun berkata bahwa ia sedang mengembangkan proyek 26 ekor anak babi super yang ia temukan di kota Chili. Lucy pun memastikan bahwa anak babi super tersebut hasil perkawinan alami tanpa rekayasa genetika. Dan babi super tersebut akan dikirimkan ke cabang Mirando di 26 negara dan akan diurus oleh peternak terbaik di negara masing-masing. Dan 10 tahun mendatang, Dr. Johnny sebagai ahli hewan akan mengumumkan siapa babi super terbaik yang akan dipertunjukkan di Festival New York Babi Super sebelum akhirnya diolah menjadi makanan. 10 tahun berlalu, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Mija. Ia ditemani dengan seekor babi super yang gemoy banget bernama Okja. Mereka ini sangat deket banget nih teman-teman. Kemana-mana bareng, ngapa-ngapain bareng. Pokoknya mereka itu udah sehati banget sampai si Okja ini bener-bener sayang sama si Mija. Begitupun dengan Mija. Gimana nggak sayang nih teman-teman? Kalian lihat aja ya. Ini si Okja mau BAB aja harus dielus-elus pantatnya sama si Mija. Gemes banget gak sih? Nah, mereka ini tinggal bertiga bersama kakek Mija yang merupakan peternak babi terbaik. Mereka hanya tinggal bertiga di atas pegunungan di kota Sanyang. Tentu saja jauh dari populasi dan polusi. Adegan dilanjutkan dengan Mija yang mengajak Okja berjalan di tepi tebing. Hal tersebut agar mempercepat perjalanan mereka menuju rumah. Tetapi tiba-tiba Mija ini malah tergelincir jatuh ke jurang. Untungnya ia memegang erat tali yang diikatkan kepada Okja. Di sini terlihat Okja berusaha untuk membantu Mija agar tidak terjatuh ke dalam jurang tersebut. Akhirnya Okja ini mempunyai inisiatif. Ia melihat sebuah bebatuan dan ia merelakan tubuhnya yang terjatuh ke dalam jurang. Ia berlari sekuat tenaga dan ia pun langsung saja meloncat ke atas kayu yang menempel di batu tersebut. Dan akhirnya Mija pun dapat diselamatkan kembali ke atas daratan. Dan ternyata si gemoy ini juga berhasil selamat dan mereka pun berpelukan. Singkat cerita, tim dari perusahaan Mirando bersama Dr. Johnny mendatangi kediaman Mija dan kakeknya. Tim dari perusahaan Mirando pun langsung mengecek kesehatan Okja dengan meminta kaset atau CD yang telah ditempelkan di telinga Okja. Di sini terlihat Okja ini tumbuh menjadi babi super yang super sehat. Di sini Dr. Johnny pun terkejut melihat keadaan si Okja karena Okja ini benar-benar babi yang super baik di antara babi-babi yang lain dan memutuskan bahwa Okja ini adalah pemenang dari kontes festival. Sang kakek yang telah mengetahuinya pun langsung mengalihkan Mija dengan membawanya ke makam orang tuanya. Di sini Mija termenung, kok aku dibawa ke sini sih? Kok aku nggak boleh sih deket sama Okja? Si kakek pun mendatangi si Mija. Tiba-tiba si kakek ini langsung memberikan sebuah babi emas yang merupakan 100% emas murni. Di sini si Mija kaget dong, kok aku dikasih emas sih? Nah, di sini sang kakek ngasih tahu bahwa si Okja ini akan dibawa ke Seoul sebelum ke New York untuk dipamerkan dan dipencit dijual dagingnya ke masyarakat. Singkat cerita, si Mija ini nekat untuk mendatangi Okja di Seoul. Seoul. Naon lah eta teh nya, lieur, pokona eta. Nah, di sini si kakek berusaha untuk menyegat Mija, tapi sayang si Mija ini tetap kekeh untuk mendatangi Okja. Singkat cerita, Mija ini telah tiba di Seoul. Ia pun melihat si Okja yang lagi naik di truk box. Ia pun berlari mengejar si truk tersebut. Hebat banget si Mija, beneran kayaknya dia mah suka latihan maraton gitu ya, bisa sampai ngejar truk. Ia pun sampai nerekel di atas truk tersebut. Tiba-tiba ada seperti seorang teroris yang mengejar mereka. Di sini terorisnya segera dong mengambil si Okja di dalam truk tersebut. Tetapi di sini si Okja yang melihat si Mija pun langsung berlari. Mija, Okja. Mereka pun kayak di film India gitu ya teman-teman, saling berpelukan. Di sini mereka pun langsung berlari sekuat tenaga. Nah, di sini lucu banget nih teman-teman. Orang-orang tuh pada ngelihat, "Ih, saha eta saha maneh naon gitu loh." Ngelihat si babi yang supermon berlarian di pusat perbelanjaan. Tentunya ini membuat tertawa ngakak sih teman-teman ya.
Tapi tiba-tiba mereka terjatuh nih, dan akhirnya ternyata teroris itu malah menolong mereka dari pengejaran perusahaan Mirando. Ternyata mereka ini orang baik, bukan orang jahat seperti yang kita kira ya teman-teman. Singkat cerita, mereka ini telah berada di dalam truk box. Di sini, anggota tersebut mengenalkan namanya masing-masing. Anggota tersebut merupakan anggota pencinta hewan yang ingin membebaskan hewan-hewan yang dikurung dan disiksa dengan tidak layak. Di sini mereka pun memberitahukan bahwa Lucy selama ini telah membohongi semua orang termasuk Mija dan kakeknya. Mereka memberitahukan bahwa sebenarnya Okja itu diciptakan di laboratorium melalui eksperimen mutasi genetik hewan, tidak melalui perkembangbiakan alami yang seperti Lucy bilang. Dan terciptalah ribuan babi yang berhasil diciptakan. Mereka pun meminta izin kepada Mija untuk menempelkan kamera di telinga Okja dan mengirim Okja ke New York untuk menguak kejahatan Lucy. Dan anggota pecinta hewan itu pun langsung loncat ke walungan, meninggalkan Okja dan juga Mija di dalam truk box. Adegan dilanjutkan dengan Lucy Mirando yang merasa panik atas kelakuan timnya kepada Mija. Hal tersebut akan merusak citra perusahaan yang telah ia pimpin selama 10 tahun ini. Akhirnya Lucy pun mempunyai rencana untuk menjadikan Mija sebagai tokoh utama di festival babi super nanti. Ia akan menunjukkan ke masyarakat drama pertemuan antara Mija dan juga Okja. Ia pun langsung meminta asistennya untuk mengurus keperluan Mija untuk berangkat ke New York dari paspor dan lain-lain. Dan wajah Mija pun akan menjadi sampul utama di perusahaan Mirando. Lucy ini ternyata selain pintar, cerdik juga ya teman-teman. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di kota New York. Di sini Okja pun langsung dibawa ke suatu tempat, yaitu laboratorium. Tapi di sini benar-benar sedih banget nih teman-teman. Aku aja sampai termewek-mewek liatnya. Karena di sini si Okja ini disiksa oleh si dokter Johnny. Di sini tim penyayang hewan melihat kejadian itu melalui kamera yang ada menempel di tempat Okja. Di sini terlihat si Okja ini dikawin secara paksa dan ia pun menangis. Tiba-tiba salah satu anggota yang bernama Kay mengakui bahwa ia telah membohongi anggota mereka dengan mengatakan bahwa Mija itu setuju atas tawaran untuk menjebak Lucy. Padahal Mija itu pada saat itu tidak setuju atas hal tersebut. Sekedar informasi, ceritanya Mija ini gak ngerti bahasa Inggris ya teman-teman, makanya diterjemahkan oleh si Kay. Singkat cerita, acara festival pertunjukan babi super pun telah dimulai. Di sini Mija tiba-tiba didatangi oleh ketua dari pembela hewan. Di sini ketua pembela hewan itu langsung meminta maaf kepada Mija karena ia salah memahami apa yang Mija inginkan. Di sini ia berjanji akan menyelamatkan Okja dan mengatakan bahwa mereka sangat menyayangi Okja dan juga Mija. Mija pun memaafkan dan mempercayai atas kata-kata mereka. Sedangkan di tempat lain, Lucy ini sedang mencoba sosis hasil babi eksperimen yang telah ia buat selama ini. Di sini ia merasa puas walaupun ia merasa bersalah karena telah membohongi masyarakat. Singkat cerita, acara pun dimulai dengan dipandu oleh Dr. Johnny. Di sini Dr. Johnny mengungkapkan kata-kata manis. Lelaki. Nah, di sini ia pun langsung memanggil Lucy selaku direktur dari proyek yang ia buat selama ini. Di sini terlihat tim dari pecinta hewan telah bersiap-siap untuk melancarkan rencananya. Di sini Lucy langsung memberikan pidato dan langsung menampilkan si Mija di atas panggung di hadapan masyarakat semuanya. Lucy pun segera memanggil Okja untuk ditampilkan di atas panggung tersebut. Tapi sayang teman-teman, di sini sedih banget. Okja itu tidak seperti Okja yang selama ini Mija kenal. Ia tiba-tiba mengamuk melihat Mija. Ia langsung mengacaukan situasi yang ada di situ. Di sini terlihat matanya itu sangat merah dan Mija pun terkejut melihatnya. Di sini acara pun dimulai. Aksi dari pecinta hewan dimulai. Di sini situasi pun sudah mulai tidak terkendali. Masyarakat yang melihat video penyiksaan itu pun sangat kesal kepada perusahaan Lucy. Sementara Mija masih menenangkan Okja. Dan ketika Mija merasa terancam, si pencinta hewan ini akan memukul Okja. Tetapi lagi-lagi Mija ini menyelamatkan Okja dan mereka pun kembali saling menyayangi satu sama lain. So sweet banget kan? Singkat cerita, pasukan hitam berdatangan dan menangkap para pecinta hewan.
Sedangkan Lucy sedang merasa depresi atas kejadian yang telah terjadi. Tiba-tiba datanglah saudaranya yang bernama Nancy. Ia pun berusaha untuk menenangkan Lucy dan langsung mengambil alih atas apa yang telah terjadi. Di sini Nancy langsung memberikan perintah ke tangan kanan perusahaan untuk semua babi tanpa ada yang disisa satupun dan mengolahnya. Sementara Jay dan Mija berhasil melarikan diri dan mereka pun menuju ke tempat di mana babi-babi akan dieksekusi dan diolah menjadi makanan untuk masyarakat. Sesampainya di sana, Mija pun langsung menerobos untuk masuk. Di sini terlihat banyak sekali ribuan babi-babi yang siap dieksekusi. Ia pun langsung melihat Okja yang akan dieksekusi. Di sini Mija langsung memanggil Okja dan berlari mendekatinya. Dan singkat cerita, Mija pun berhasil memasuki ruang eksekusi babi-babi tersebut. Di sini ia melihat daging-daging babi telah diolah dan dikemas untuk diperjualbelikan. Di sini tiba-tiba ia melihat Okja. Iya, Okja akan segera. Di sini Mija langsung menghentikan agar Okja tidak. Mija pun langsung memperlihatkan foto waktu dirinya dan Okja masih kecil. Di sini terlihat pria tersebut merasa kasihan dengan si Mija. Tiba-tiba pasukan hitam pun datang bersama dengan Nancy dan para anggota yang lainnya. Sini Mija memohon agar dapat mengembalikan Okja. Tetapi sayang Nancy tetap mengutamakan keuntungan sehingga akan tetap. Tiba-tiba Mija ini mengeluarkan sebuah babi emas yang telah diberikan oleh kakeknya dan langsung melemparnya ke Nancy. Sambil mengatakan bahwa Mija ini akan membeli Okja dari Nancy tersebut. Nancy yang mata duitan ini pun langsung mencek keaslian emas tersebut. Dan ia pun menyetujui atas penawaran tersebut dan melepaskan Okja dan meninggalkan mereka berdua. Di sini Okja dan Mija pun kembali bersama dan so sweet banget. Pada saat di perjalanan pulang, ia tiba-tiba diikuti oleh sepasang babi dan juga anaknya. Di sini, babi-babi tersebut langsung melempar anaknya ke Mija dan juga Okja dengan harapan dapat mengurus anaknya tersebut. Di sini sedih banget sih teman-teman, asli ini benar-benar sedih banget karena di sini menunjukkan rasa cinta babi itu terhadap anaknya. Aduh gila, benar-benar sedih banget sih di sini. Kayak gak tega gitu ya teman-teman ya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di kediaman Mija kembali. Di sini terlihat mereka sangat bahagia menjalani hari-hari. Ditambah lagi dengan seekor babi kecil yang membawa mereka suasana senang. Di akhir cerita ditunjukkan dengan para pecinta hewan yang telah dibebaskan oleh kepolisian. Di sini mereka pun melanjutkan aksinya kembali untuk menyelamati hewan-hewan yang lain. Akhirnya cerita pun selesai. Film ini memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak boleh menyiksa hewan dengan keji. Seandainya hewan itu memang untuk dikonsumsi, kita harus memperlakukannya dengan baik, tidak dengan cara menyiksanya seenak jidat. Oke? Oke teman-teman, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Karena berkat dukungan kalian, aku makin semangat buat upload video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.